Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riza Arifuddin SPD MCS selaku dosen pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tugas akhir atau proyek akhir mengenai pengaplikasian Java pada aplikasi Greenfoot. Nah, di sini kita akan membahas mengenai proyek Greenfoot pada mata kuliah PBO ini. Baik, sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan dari kelompok kita. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Fadil Al-Hafiz dengan NIM 461 142 1002. Kemudian ada Muhammad Dafa Aldian dengan NIM 461 142 1053. Kita berdua merupakan salah satu mahasiswa semester 4 pada Prodi Teknik Informatika di Universitas Negeri Semarang. Baik, selanjutnya yaitu eh, konsep dari game yang kita buat, yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang dari dalam pembuatan Project Greenfoot kali ini, yaitu kami akan meremake sebuah game lawas dengan judul Pac-Man. Jadi di sini kita akan meremake sebuah game Pac-Man dengan judul Bricks. Pac-Man merupakan sebuah video permainan klasik yang dikembangkan pada tahun 1980 oleh perusahaan game Namco. Game ini memperkenalkan karakter utama yang bernama Pac-Man, yaitu sebuah makhluk bundar berwarna kuning dengan mulut besar yang terus-menerus bergerak di dalam sebuah labirin. Baik, untuk objektifnya, untuk objektif atau tujuan dari game ini ialah mengendalikan karakter Pac-Man untuk mengumpulkan semua titik makanan yang tersebar di dalam labirin, serta mengambil piala di kandang musuh. Selain itu, objek lainnya yaitu menghindari hantu-hantu yang berusaha menangkap Pac-Man. Jika Pac-Man terkena oleh hantu, maka nyawanya akan berkurang. Baik, ini merupakan konsep atau logo dari game yang akan kami buat. Di sini kita menamainya Brick by Pac-Man. Jadi Bricks itu ialah sebuah tembok yang akan kita buat dalam game Pac-Man yang kami buat ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk activity diagramnya, yaitu dimulai dari start, kemudian tidak bergerak, karena game ini awalnya itu tidak bergerak, kemudian jika menekan tombol arrow maka akan bergerak, dan jika tidak menekan tombol arrow maka Pac-Man tidak akan bergerak. Nah, kemudian di sini terdapat kondisi jika Pac-Man-nya bergerak dan memakan koin, dan koinnya itu habis, maka finish. Jika koinnya itu tidak habis, maka akan terus bergerak. Selanjutnya, eh, jika kondisinya yaitu Pac-Man sedang bergerak, kemudian dimakan oleh hantu, maka nyawanya akan berkurang satu. Jika nyawanya masih ada, maka akan terus bergerak, dan jika nyawanya sudah tidak ada, itu game over atau finish. Oke, baik. Baik, selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke demonya saja. Oke, di sini kita klik run dulu untuk menjalankan aplikasinya. Di sini kita akan press start to play, maka kita akan mencet tombol start ini. Nah, di sini kita akan memainkannya. Mohon maaf, di sini di restart dulu karena bentar. Oke, kita ulangin. Oke, kita klik run, kita press start to start. Muncul suaranya, muncul suara dari Pac-Man itu sendiri, dan juga dapat lihat bahwa hantu-hantunya sudah bergerak secara random. Jika terkena tembok, maka akan bergerak secara random ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ataupun sebagainya. Di sini coba kita lakukan. Dan jika koinnya itu dimakan akan juga.
Ya tadi jadi nyawanya tadi dua yaitu berkurang menjadi satu. Di sini kita langsung habiskan saja. Nah, jika sudah habis dan kita mengenai piala, maka di sini kita sudah memenangkan gamenya. Ada tulisan victory. Nah, di sini saya akan mengkondisikan bagaimana jika kita maaf, di sini saya akan mengkondisikan bagaimana jika kita mati. Itu nyawanya berkurang dua, kemudian berkurang satu. Ini ada tulisan game over. Jadi seperti itu untuk demonya. Baik, langkah selanjutnya yaitu yang pertama, di sini kita sudah membuat dan mencari elemen-elemennya yaitu berupa image dan sound. Bisa dilihat di sini. Untuk image-nya, di sini kita sudah mencari dan membuatnya, di mana ada background, ada brick wall, ada checkpoint, ada game over, ada ghost one, ada home, ada makanan, ada new game, ada Pac-Man, ada play, ada quit, ada space, ada victory royale. Dan juga untuk soundnya juga sudah kita tambahkan elemen soundnya. Di sini ada die, ada start, ada waka. Di sini waka ini sebagai sound untuk memakannya, dan juga ada winning. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ini merupakan proses pembuatan dari uh, home dari gamenya. Di sini kita membuat di aplikasi Photoshop dan juga yang lainnya juga kita buat di aplikasi Photoshop untuk menyesuaikan pixel-pixelnya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita di sini akan membahas mengenai codingan-codingannya. Codingan yang kita gunakan, di sini kita restart dulu. Oke, di sini dikebawahin dulu. Oke. Nah, di sini yang pertama yaitu ada background. Kita klik dua kali. Oke, di sini sebelum itu saya ingin mencontohkan bagaimana caranya sih untuk eh, menambahkan world-nya. Dan di sini untuk menambahkan world-nya itu kita cukup klik kanan, kemudian kita new subclass. Nah, di sini kita cari skenario image-nya mau gimana. Dan misalkan kalau kita belum import asetnya, bisa kita ambil dengan mengklik gear ini, kemudian import from library. Nah, seperti itu. Di sini berhubung kita sudah membuatnya, kita eh, tidak usah mengimport kembali. Di sini saya set dulu, set. Maaf, di sini saya new game. Oke, untuk codingannya yaitu yang pertama di sini terdapat 4 variabel yang dimana yaitu ada private score update. Di sini fungsinya itu mendeklarasikan variabel update score dengan kelas score yang dimana private ini menunjukkan bahwa variabel ini hanya diakses di dalam kelas yang sama. Nah, selanjutnya yaitu sama juga untuk private HP update HP ini yang dimana mendeklarasikan update HP dari kelas dengan kelas HP ini, kemudian sama juga dengan private new game ini. Private new game ini yaitu mendeklarasikan variabel lagi dari kelas new game, kemudian private quit yaitu mendeklarasikan variabel keluar dari kelas quit. Kemudian untuk private static green food yaitu untuk private staticnya yaitu mendeklarasikan variabel start di sini dengan tipe data green food sound dan menginisialisasikan dengan sebuah objek green food baru yang dibuat menggunakan konstruktor green food sound ini. Nah, di sini kita memanggil sound Star Wolf ini dari sound yang telah kita tambahkan sebelumnya, dan juga sama untuk private static green food win juga sama, yaitu membuat variabel atau mendeklarasikan variabel win itu sama, yaitu private static green food
Oke, untuk private static Greenfoot win yang ini yaitu mendeklarasikan variable win dengan tipe data Greenfoot sound dan menginisialisasikan dengan sebuah objek Greenfoot sound baru yang dibuat menggunakan konstruktor Greenfoot sound winning WAV ini. Sebelumnya kan kita sudah menambahkan juga winning WAV ini. Nah, kemudian kita lanjut ke public background. Nah, di public background ini yang pertama masukin super ini, yang dimana kita akan membuat si backgroundnya ini itu dengan size yaitu 1000 pixel kali 600 pixel. Nah, kemudian untuk set point order itu untuk mengatur urutan penggambaran objek. Nah, jadi seperti layer kalau di gambar itu seperti layer. Jadi mana dulu yang paling bawah seperti itu. Jadi di sini eh, terdapat kelas-kelasnya. Yang pertama yaitu new game class, terus kemudian ada selesai class, ada quit class, ada win class, ada wall class, ada pacman class, dan hantu class. Kemudian eh, di sini ada start play, yang dimana start ini merupakan variabel dari yang private static Greenfoot sound start ini. Jadi ini akan menjalankan sound dari start ini. Nah, kemudian untuk map ini ini inisialisasi dari background ini. Nah, oke, selanjutnya yaitu kita buat private void map seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Jadi di dalam map ini kita menambahkan yaitu remove object, get object, actor class. Itu fungsinya itu menghapus semua objek-objek yang merupakan turunan dari kelas actor dari Word ini. Nah, ini gunanya itu untuk memastikan bahwa permainan atau dari background ini itu bersih dari semuanya. Kemudian di sini ada integer posisi yang dimana isinya itu dari 0 sampai 3, yang dimana isinya tuh 0, 1, 2, 3. Ini untuk penyusunan dari mapnya ini, yang dimana angka dari 0, 1, 2, 3 ini merupakan inisialisasi dari objek-objek yang akan kita buat nantinya. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada buat map. Jadi di sini kita memanggil buat map, terus dengan mengirimkan array yang sudah kita buat. Jadi nanti akan membuat sesuai dengan array yang kita buat di atas ini, seperti ini. Oke, terus next yaitu di sini. Oke, di sini kita akan menambahkan objek piala yang sudah kita tambahkan sebelumnya di aktor ini. Jadi di aktor ini, jadi di world ini ada dua, ada background, ada home, dan aktor ini ada prosedur gerak yang dimana isinya itu ada hantu dan pacman, kemudian ada HP, ada makanan, ada new game, ada piala. Nah, di sini yang akan kita panggil ini piala, kemudian ada quit, ada play, ada quit, ada score, ada selesai, ada wall, ada win. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan memanggil objek piala pada koordinat 545 dan juga 340. Nah, kemudian di sini kita juga akan menambahkan objek. Nah, di sini juga kita akan menambahkan objek pacman pada koordinat 545,429, dan juga di sini ada update score, new score. Di sini akan menampilkan skornya. Kemudian ada update score. Nah, di sini penempatan dari posisi update score ini di koordinat 100 dan 25. Kemudian di sini ada update HP. Nah, di sini ada variabel update HP yang dimana isinya yaitu new HP. Jadi update terakhir dari HP tersebut. Nah, kemudian di sini ada add object yang dimana akan memunculkan si update HP ini di koordinat 915,25. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk skornya dan juga di sini untuk HP-nya. Oke, next kita lanjut ke di sini kita masuk ke void
buat map. Nah, di sini void buat mapnya itu sesuai dengan integer posisi atau sesuai dengan array yang telah kita buat sebelumnya, yang dimana yaitu yang pertama ada integer a sama dengan 0, yaitu mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel a dengan nilai 0. Kemudian variabel a akan digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen dalam array posisi. Nah, ya ini dalam array posisi, dalam integer posisi ini. Oke, kemudian lanjut ke looping yang pertama, yaitu menginisialisasi variabel y dengan 70. Kemudian loop ini akan dijalankan selama y itu kurang dari 18 dikali 30, dan juga jadi setiap loopnya itu akan dijalankan setiap y akan bertambah 30. Nah, seperti itu. Baik, untuk ke bawahnya yaitu sama. Jadi di sini kita akan menginisialisasi variabel x itu sama dengan 65, nilainya 65. Kemudian loop ini akan dijalankan kurang dari 32 dikali 30. Jadi setiap kali loop dijalankan, x akan bertambah 30. Nah, seperti itu. Oke, jadi masuk ke integer b atau posisi, yang dimana seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwasannya array itu berisi nilai 0, 1, 2, 3 yang mewakilkan tiap objeknya. Nah, yang dimana untuk 0 ini sama dengan wall. Jadi untuk 0 ini sama dengan wall. Terus kemudian untuk 1 ini kosong, artiannya 1 ini untuk jalannya dari si Pac-Man itu. Kemudian 2 ini sama dengan makanan. Nah, 2 ini sama dengan makanan, bisa dilihat di samping ini. Bahwasannya di sini ada titik-titik kuning ini merupakan makanan dari Pac-Man itu. Kemudian lanjut ke nomor 3, yaitu nomor 3 itu posisi dari si hantunya. Nah, jadi dapat dilihat di sini posisi hantunya ada di dekat piala. Jadi bisa dilihat untuk angka 3 ada di sini nih. Nah, 3 ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next, di sini ada public score update yang dimana isinya return dari update score itu. Mungkin penjelasannya seperti ini. Jadi metode ini mengembalikan object score, di mana ini untuk mengakses atau mendapatkan object score yang ada di dalam kelas background. Nah, kemudian metode ini atau score update ini mengembalikan object score yang telah disimpan pada variabel update score. Dengan menggunakan score update ini, object score dapat diakses dari kelas lain yang memiliki instance dari kelas background. Nah, begitupun sama dengan public HP kurang ini. Oke, next, yaitu masuk ke public void game over. Nah, di sini untuk public void game over ini, di mana di sini dibuat variabel list. Nah, di mana variabel list MV ini, nah jadi NV ini semua objek yang bergerak, yang di mana objek yang bergerak ini ada Pac-Man dan juga hantu, seperti itu. Oke, lanjut. Misalkan kalau ini kan public void game over. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada add object selesai. Jadi misalkan kalau kita game over itu ada add object. Jadi kita memanggil objek selesai ini, itu akan muncul di koordinat 500,250. Dan juga di sini kita akan membuat variabel lagi yang dimana isinya yaitu new game. Jadi di mana new game ini sebuah kelas untuk new game, kelas yang new game ini, dan juga ada objek untuk objek lagi ini itu di posisi 450,340, dan juga di sini ada variabel keluar yang dimana isinya yaitu new quit. Nah, new quit ini di sini kelas new quit ini merupakan kelas yang dimana
akan di add object atau akan kita tambahkan ke world ini, yaitu pada koordinat 550,340. Oke, itu untuk public void menangnya, untuk public void game over maksudnya, maaf. Baik, selanjutnya yaitu untuk masuk ke public void menang. Nah, untuk public void menang ini di sini kita akan menjalankan variable win yang akan kita play, yang dimana variable win ini yaitu di sini win itu yaitu new green food sound, yaitu winning wolf. Oke. Nah, terus selanjutnya yaitu akan memunculkan objek win, akan memunculkan kelas win. Nah, kelas win ini pada koordinat 500,1250 dan juga akan membuat variabel lagi, yang dimana lagi itu isinya ya new game. Kemudian pada koordinat 450,340, kemudian ada variabel keluar. Nah, di sini variabel keluar ini isinya yaitu new quit. Jadi new quit ini dipanggil kembali atau dimasukkan ke world pada koordinat 550,340. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada public void egg, yang dimana di sini saya menggunakan if green food mouse click. Jadi misalkan kalau si mouse kita itu mengklik variabel lagi atau kelas lagi, di mana kelas lagi itu isinya new game ini, maka Greenfoot itu akan men-set world, Greenfoot set world new background. Jadi background ini akan kembali seperti semula atau seperti baru lagi. Nah, jika tidak, else if, jika Greenfoot ngeklik keluar, yang dimana keluar itu isinya quit, maka Greenfoot set world, maka Greenfoot akan men-set world atau memanggil world, yaitu new home, yang dimana di sini ada new home. Dan juga Greenfoot akan stop. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke world bagian home. Di sini kedua yaitu world bagian home, yang dimana world bagian home itu yang dimana isinya yang pertama ada private play atau private play mulai. Nah, dimana isinya yaitu ada public home. Nah, dimana public home ini isinya yaitu super 1000,600 kali 1,1 maksudnya. Jadi di sini untuk home ini, nah untuk home ini ukuran gambarnya akan dibuat yaitu 1000 pixel kali 600 pixel. Nah, kemudian di sini ada variabel baru yaitu ada mulai, yang dimana mulai itu new play, yang dimana play itu di sini play itu merupakan kelas dari play ini, kelas dari si play. Nah, kelas dari play ini. Nah, kemudian di sini add object, jadi akan menambahkan objek mulai, yang dimana mulai itu isinya new play itu pada koordinat 500,450. Nah, next yaitu untuk void egg-nya. Nah, di sini untuk void egg-nya mungkin ada satu aja yang kita tambahkan, yang dimana kita menggunakan Greenfoot mouse click. Nah, jika jika Greenfoot mouse click mulai, jika Greenfoot itu ngeklik logo mulai atau tombol mulai, maka Greenfoot akan nge-set world ke new background. Jadi akan set world ke new background ini. Seperti itu. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, untuk aktor semuanya akan dijelaskan oleh Muhammad Dava Aldian. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, untuk aktor yang pertama itu ada kelas gerak, coba buka kelas gerak. Nah, di kelas gerak tuh terdapat variabel boolean. Yang pertama itu bisa gerak, ya yang berguna untuk menjalankan semua objek yang bergerak pada game. Kemudian terdapat fungsi hit wall untuk menentukan apakah sebuah objek sudah menabrak dinding atau tidak. Terus kemudian di dalam fungsi hit wall itu terdapat variabel bernama x dan y, dan statement if untuk setiap arah. Jika kiri maka akan bergerak ke kiri dengan x dikurangi 2, dan kanan akan dengan x ditambah 2.
atas dengan Y dikurangi 2, dan yang lainnya bawah, yaitu Y ditambah 2. Kemudian ada variabel XTP dan YTTP untuk mendapatkan posisi X dan Y. Kemudian pada di bawah lagi deh, saya di bawah. Nah, di situ ada aktor dinding, ada fungsi dari CleanFood yaitu get one intersecting object yang berupa berisi wall pass. Jadi dinding itu adalah sebuah objek yang menentukan apakah suatu objek menabrak dinding atau tidak. Jadi tidak bisa menembus dindingnya. Paham ya? Kemudian return dinding sama dengan 0. Kemudian ada public function boolean hit class. Pada fungsi public hit untuk mengetahui apakah kelas saat ini bertabrakan dengan kelas yang ditentukan yang disebutkan dalam kelas-kelas. Dan fungsi hit ghost yang di bawah eh, untuk mengupdate apa yang terjadi di keyword, yang apa yang terjadi dalam vektor gerak keyword. Terus kemudian pada kelas gerak terdapat dua subkelas, yaitu ada hantu dan pacman. Bisa dibuka yang hantu. Eh, Terdapat variabel die pada input die ya, merupakan objek dari input sound. Variabel ini digunakan untuk memainkan suara die WAV yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fadel. Kemudian ada variabel arah yang sebagai string dengan nilai awalnya 0. Untuk variabel ini digunakan untuk menyimpan arah gerakan dari hantu. Kemudian ada metode act. Metode yang dipanggil secara terus-menerus dalam permainan Greenwood. Di dalamnya terdapat logika yang mengatur perilaku hantu saat aktor ini beraksi. Jadi pada statement if bisa gerak, dilakukan pengecekan kondisi, bisa gerak jika kondisi tersebut dipenuhi, maka hantu akan mulai bergerak. Karena bisa geraknya itu selalu true, apabila true maka akan menjalankan fungsi gerak dengan metode yang digunakan untuk menggerakkan hantu. Jika hantu dapat bergerak ke arah yang ditentukan oleh variabel arah, maka metode jalan arah dipanggil. Jika tidak, dilakukan pemilihan arah gerakan secara acak. Di dalam if statement itu ada variabel x dan y untuk menentukan kondisi lokasi dari hantunya. Kemudian ada background, ground, background, get word. Kemudian dapat apa itu apa ya kelas dari HP dengan fungsinya kurang. Jadi jika lokasi dari hantu kan di dalam kotak ya hantunya. Jika hantunya tidak dapat keluar, maka kita membuat suatu kondisi if statement jika lokasi hantunya stuck atau tidak dapat bergerak dalam suatu tempat, maka kita akan selalu mengondisikan eh, agar hantu tersebut keluar dari kondisi tersebut. Jadi bisa keluar tergantung arah dari jalannya hantu tersebut. Jadi tidak stuck di kotak tempat piala yang ada. Lanjut ke statement hit Pacman class. Pada if hit Pacman class dilakukan pengecekan apakah hantu tetap bertabrakan dengan objek dari kelas Pacman. Jika iya, beberapa tindakan diambil seperti memanggil metode hit ghost, menghapus objek Pacman, mengurangi nilai HP dengan memanggil metode kurang satu, berarti HP dari Pacman-nya itu kurang satu apabila menabrak dengan hantunya ya, dan melakukan pengecekan kondisi jika HP 0 maka memainkan suara die WAP dan memanggil metode game over yang pada kelas background tadi yang inputnya akan menjadi stop ya, kemudian ke word atau bisa mulai lagi. Terus pada private void gerak ada public gerak. Metode ini digunakan untuk mengatur gerakan objek Pacman. Pertama, dilakukan pengecekan arah, apakah arah memiliki nilai yang tidak nol, dan apakah terdapat tembok di depan Pacman dengan fungsi hit wall arah. Jika kedua kondisi tersebut dipenuhi, maka metode jalan arah dipanggil untuk menggerakkan Pacman ke arah yang ditentukan. Jika tidak, yaitu jika arah bernilai nol, dapat tembok di depan Pacman, maka dilakukan langkah-langkah backward. Jika
arahnya ke kanan, maka lokasinya X-nya ditambah 2 dan sebagainya sampai bawahnya, if arah bawah. Terus bawah dan kemudian ada apa? Private string set arah. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai arah berdasarkan acak yang diterima sebagai argumen. Bergantung pada nilai random, terdapat variabel random itu ya di dalamnya. Nilai arah diatur sesuai dengan arah yang sesuai. Jika random sama dengan 0, maka akan bergerak ke kanan, random sama dengan 1, maka bergerak ke bawah, dan random 2 akan bergerak ke kiri, dan random 4 akan bergerak ke atas ya. Kelas lainnya akan bergerak ke atas. Terus return arah. Kemudian pada subclass kedua yaitu subclass statement dari kelas gerak. Yang pertama itu ada deklarasi variabel makan untuk memainkan suara waka WAV dari yang sudah dijelaskan pada tadi. Kemudian pada metode act terdapat statement if bisa bergerak ya untuk menggerakkan pacman-nya. Terus di dalamnya tuh ada string arah gerak, kemudian ground, background, terus score untuk mengupdate skor apabila kita memakan sesuatu. Dan di dalamnya tuh ada if statement lagi yaitu ritual arah. Jika menabrak arah maka pacman-nya tuh tidak bisa bergerak dan diminta untuk bergerak ke arah lain. Kemudian jika arahnya terakhir menabrak wall dan arah terakhirnya ada maka akan bergerak ke arah terakhir. Dan jika menabrak makanan maka eh, sound makan akan dimainkan dan eh, makanan akan dihilangkan. Kemudian update skornya ditambah 10. Selanjutnya ada private string arah gerak. Di dalam metode arah gerak dilakukan pengecekan tombol mana yang ditekan oleh pengguna, left, right, up, and down. Jika left akan ke kiri, right ke kanan, up ke atas, dan down ke bawah. Kemudian kemudian ada if arah sama dengan 0 dan else-nya return arah terakhir yang digunakan oleh usernya. Kemudian ada private void gerak string arah. Pada metode ini digunakan untuk menggerakkan pacman ke arah yang ditentukan, bergantung pada nilai arah. Posisi pacman diperbarui dengan menggeser koordinat X ya. Jadi untuk di atasnya itu cuma arahnya doang, dan di bawah itu gerak. Jadi dapat perbedaan lokasi ya. Jadi misalnya if arahnya ke kanan dengan memanggil fungsi geraknya, maka posisi pacman-nya akan ditambah dengan X-nya ditambah plus 2. Dengan arahnya ke kiri, X-nya dikurangi min 2, dan jika arahnya ke atas, maka Y-nya kurangi min 2, dan jika arahnya ke bawah, maka Y-nya plus 2. Kemudian ada private string arah terakhir untuk mendeklarasikan variabel dengan nilai 0. Ya. Terus kemudian ini adalah kelas HP yang tadi sudah saya jelaskan ya untuk menampilkan HP dari pacman-nya. Jadi dalam ada HP tuh variabel HP ada variabel integer dengan nilainya value-nya 3. Jadi nyawa pacman-nya tuh ada 3 ya. Kemudian ada public HP HP kita mengatur set image dari dengan fitur convert-nya sendiri yaitu input image dengan string dengan menampilkan string hp titik 2 ditambah variabel hp, kemudian ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Kemudian ada public void kurang yang tadi dijelaskan pada kelas background ya. Public void kurang dengan integernya a. Jadi AP-nya setiap itu eh, 0 maka set image-nya akan HP dengan sama yang berdiri di atas ya. Kemudian ada kelas lagi yang lain dan
Ya ini kelas untuk makanan, untuk makan Pac-Man. Kemudian ada kelas new game untuk mulai lagi. Ada kelas piala ya. Apabila Pac-Man-nya menyentuh piala dan mendapatkan semua makanan dan skor yang paling maksimal, maka Pac-Man-nya akan background-nya akan memanggil aktor apa kelas menang dan bisa mulai lagi atau stop ya. Kemudian untuk kelas ada lagi kelas play. Ini untuk kelas play ini pas yang di home. Kemudian ada play, ada kelas quit. Ini ada kelas score ya. Ini untuk dalam skor tuh ada variabel skor dengan nilai awalnya nol, terus ada public score dengan set image dengan skor titik 2, nilai skor yang akan ditampilkan dengan warna merah. Kemudian ada void update untuk update nilai skor ke Word yang apabila kita makan Pac-Man-nya memakan makanannya, maka akan memanggil void update-nya. Kemudian kelas yang lain ada kelas selesai ya, selesai ini yang game over ya. Apabila Pac-Man-nya mati akan memanggil kelas tersebut. Kemudian ada wall, ini sebuah tembok di dinding yang dijelaskan di background. Yang terakhir ada win, ini victory royal ya. Apabila sudah menambahkan dan mendapatkan piala. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait proyek eh, pengenalan berbasis pemrograman berbasis objek kami sebagai mahasiswa UNES. Oke, baik. Di sini saya lanjut untuk closing statement-nya. Baik, sebelumnya presentasi tadi yaitu merupakan hasil dari proyek akhir pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Riza Arifuddin, SPD MCS, selaku dosen pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini yang telah mengajarkan kami mengenai Java dan pembuatan mini game pada Greenfoot ini. Dan kami sadar bahwasannya untuk proyek kali ini kita banyak kekurangan dan kita mohon untuk kritik dan sarannya ke depannya supaya hasil proyek kami ini bagus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan kembali bahwasannya game yang kami buat yaitu berjudul Bricks, yang dimana Bricks ini merupakan uh, sebuah game yang dimana kita ambil dari nama penghalang atau nama rintangannya yaitu wall. Di sini wall ini tersusun dari beberapa bricks seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.